Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kinabeden dumateng panjenenganipun Rama Kyai In'amul Aufa, ingkang kinabeden dumateng panjenenganipun Rama Kyai Syaiful Fauzi, ingkang kinabeden dumateng panjenenganipun Rama Kyai Muhammad Amin. Mboten kesupen jajaran pengurus pondok pesantren Lirboyo cabang 4 pesantren ingkang tansah kawula hormati lan santri-santri ingkang tansah kula tresnani. Sepindah monggo kita tansah ngaturaken raos puji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan, rauf, rahmat, taufik, hidayah saha inayahipun, sehingga wonten dalu punika kita tansih saged rawuh wonten punika majelis dalam keadaan sehat wal afiat, ugi mboten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalihipun sholawat maassalam kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang beto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah sehingga saged kita raosaken sakmenika. Mugi-mugi wonten yaumil kiamah mengke kita pinaringan syafaat ingkang agung. Amin, Allahumma amin. Wonten mriki kawula minangkani pranata hadicara badhe maosaken susunan acara ingkang kalebah sakmenika. Nomor setunggal inggih punika pembukaan, nomor kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an, salajengipun sambutan ingkang akhir inggih punika maidatul hasanah kaliyan doa. Sumangga kita bika acara dalu punika kanthi waosan suratul Fatihah. Walahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan dumateng panjenenganipun Bapak Bilalul Muhaimin ilallah, kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Kiai Haji bin Aufa dan beliau Kiai Haji Syaikh Fauzi, dan tak lupa juga pada beliau Bapak Muhammad Amin, dan juga kepada jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Santren Blitar, dan tak lupa juga kepada santri-santri Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Santren yang kami cintai. Suatu motivasi ataupun suatu wawasan buat yang berjamiah, bahwasannya kita itu berjamiah itu akan meningkatkan kekeluargaan, akan meningkatkan suatu persaudaraan, dan juga akan meningkatkan suatu keagamaan. Dan suatu poin dalam berjamiah yaitu ada pada hadisnya Abi Darda, bahwasanya orang yang hadir dalam suatu majelis atau jamiah, maka dia itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat dan disaksikan oleh 1000 jenazah. Wa ibadatu alfi marid, dan juga sama halnya menyambang ataupun mendatangi seorang yang sakit. Dan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diceritakan bahwasannya ada suatu orang yang keluar dari rumahnya itu membawa suatu dosa yang sangat besar, seperti halnya gunung. Kalau di sini itu gunung yang ada pada Tahemah, ya mungkin saja misluhu setadani iku, ya, karena dia itu mendengarkan suatu ceramah dan suatu makalah
dari sang penceramah, dia pun akhirnya takut. Dan pulang-pulangnya tersebut dia tidak membawa dosa sama sekali. Lantas dia mendapatkan suatu keberkahan karena suatu jamiah ataupun suatu pengajian. Ya. Mungkin cukup sekian. Pokoknya jangan putus asa dalam satu tujuan, karena dalam satu tujuan kita akan menemukan kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi jelas lajengipun inggih punika mauidul hasanah saha doaipun ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Romo Kiai Muhammad Amin wedal saha panggilan kaula sumbanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan termasuk Pondok Pesantren Nirtoyota Cabang Santren Kota Blitar, panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad bin Abdul Alfa beserta keluarga, tak lupa kepada segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Nirtoyota Cabang Santren Kota Blitar, juga kepada segenap santri Pondok Pesantren Nirtoyota Cabang Santren Kota Blitar yang semuanya semoga dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan yang mulia ini dan juga di tempat yang mulia ini, kita oleh Allah masih ditakdirkan untuk berkumpul di majelis, yakni di Masjid Hidayatul Muttaqin Pondok Pesantren Nirtoyota Cabang Santren Kota Blitar, dalam rangka melaksanakan rutinitas jamiah yang insya Allah pada malam hari ini merupakan gabungan antara santri cabang dan santri zonasi, yang saya dengar majelis ini diberi nama Mas Bro. Mas Bro. Tahu apa Mas Bro? Mas Bro di sini bukan yang gandengannya halo bro, bukan. Ini merupakan nama yang mengiblat dari Pondok Induk. Pondok Induk itu punya majelis sholawat kubro, disingkat Mas Bro. Oh, ternyata kepanjangannya adalah majelis sholawat kubro. Majelis itu ya tempat duduk, sholawat itu ya bacaan sholawat, kubro itu besar. Karena pada malam hari ini gabung antara santri zonasi dan cabang, sehingga digambarkan suatu perkumpulan yang besar.
Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini mulai dari awal hingga akhir nanti apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, dicatat dan diterima di sisi Allah sebagai amal yang hasanah, barokah, manfaat, maslahah fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Segenap hadirin rahimakumullah, berkali-kali saya sampaikan, kalian harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini, kesempatan malam hari ini dan saat ini kalian ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia, tempat di mana para santri mencari ilmu. Di sini kalian termasuk golongan orang-orang atau anak yang ikut andil birrul walidain, membahagiakan orang tua. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan orang tua yang dirasakan saat ini ketika kalian menimba ilmu di pesantren itu tidak bisa dinilai atau diukur dengan uang. Orang yang membahagiakan dan yang dibahagiakan itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah yang luar biasa. Sebagaimana hadis Nabi, idkhalu surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sitina sanatan. Orang yang membahagiakan orang mukmin lain, keutamaannya lebih baik dibanding atau daripada orang yang beribadah lamanya 60 tahun. Kalian umurnya masih berapa? Ada yang 8, 9, paling banyak usia SMA. Ada yang tamat SMA saya dengar paling 15, 17. Nah, ini orang yang membahagiakan orang lain, termasuk kalian membahagiakan orang-orang yang ada di rumah, keluarga kalian. Saya yakin keluarga kalian, bapak ibu kalian, orang tua kalian, bahagianya bukan main melihat putra putrinya dititipkan di tempat yang mulia, senantiasa setiap hari dihiasi dengan ilmu, dengan adab, dengan akhlak yang luar biasa mulianya. Ini bahagianya bukan main. Karena kalian membahagiakan orang tua sesuai dengan yang dikatakan hadis tadi, barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, khususnya orang tua sendiri, itu lebih baik dibanding orang yang beribadah lamanya berapa tadi? 60 tahun. Gambarannya begini, ada orang beribadah, rajin ibadah sunnah, sholat sunat duha istiqomah setiap hari tidak pernah ditinggalkan. Malamnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat taubat, dan sholat sunnah yang lainnya tidak pernah ditinggalkan. Tapi maaf, orang yang semacam ini tidak pernah berbuat baik kepada sesama. Hidupnya menyusahkan orang lain, apalagi orang tuanya sendiri. Masih mending, masih lebih baik orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat wajib dilakukan jamaah, kadang iya, kadang tidak. Tapi maaf, ini orang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Apa kelebihannya? Cepat kaki ringan tangan. Peribahasa mengatakan demikian.
Ketika ada orang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, dia langsung tanggap membantu orang lain, sehingga orang lain merasa bahagia. Masih lebih baik orang yang tipe seperti ini. Hablum minallahnya tetap dijaga, hablum minannasnya juga tidak ketinggalan. Tapi kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, ibadah sunnah luar biasa, tapi hubungan dengan orang lain kurang baik, apalagi sama orang tua juga kurang baik, meskipun ibadahnya lamanya 60 tahun, ini belum bisa dikatakan orang yang membahagiakan orang lain. Akan tetapi sebaliknya, orang yang menyusahkan orang lain. Kembali seperti yang saya katakan di awal, kalian adalah orang yang membahagiakan orang yang ada di rumah. Alhamdulillah. Sedangkan orang yang di rumah, orang yang kalian bahagiakan. Kalian nanti di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dari malaikat. Suatu ketika malaikat itu nanti akan menolong orang-orang yang pada kebingungan. Sehingga di dalam keterangan kitab Usturiyah, di sana dikatakan bahwa besok pada hari kiamat, ketika terjadi hiruk pikuk huru hara hari kiamat, orang pada bingung. Ini ada orang yang ditolong, yang dibela oleh malaikat. Malaikat tersebut berkata, la takhaf, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Lalu ini orang kaget, loh siapa itu? Kok tiba-tiba mengatakan kepada saya, ojo wedi, gak usah khawatir, jangan takut, jangan wis ojo wedi pokoknya, enek aku. Lantas orang tadi tanya, karena apa? Sebelumnya nggak kenal sama sekali. Fayaqulu man anta, loh kamu siapa? Kok membela saya, kok menolong saya dari kebingungan huru hara kiamat yang terjadi saat ini? Kamu siapa? Lalu jawab malaikat tadi, saya adalah rasa bahagia yang kamu masukkan kepada hati orang mukmin. Jadi rasa bahagia itu akan muncul, dijelmakan, diwujudkan oleh Allah berupa malaikat yang besok pada hari kiamat akan membela kita. Amin Allahumma amin. Jadi ketika orang tua kalian bahagia melihat kalian di sini rajin belajar, mempeng, sregep sinau, sregep sekolah, sregep musyawarah, ngapalne pelajaran dan lain sebagainya. Intinya kamu membahagiakan orang lain, tidak hanya orang yang ada di rumah saja, tapi juga para pengurus, para guru, mustahikin ini juga kalian bahagiakan. Rasa bahagia itu akan muncul, akan diwujudkan oleh Allah jadi malaikat. Nah ini, karena saking bahagianya, orang tua pun mewujudkan bentuk kebahagiaannya, semangat dalam membiayai kalian untuk mendukung belajar. Ini juga punya keutamaan tersendiri. Seperti yang saya katakan tadi, yang dibahagiakan pun ini juga mendapatkan keutamaan. Sebagaimana hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'annama anfaqa misla jabal uhudin minadzahab al-ahmar fi sabilillah. Barang siapa yang menafkahkan hartanya untuk para pencari ilmu, termasuk orang-orang yang ada di rumah,
orang tua kalian ketika mencari biaya bekerja, mencari nafkah, yang mana sebagian hasilnya untuk membiayai sahriyah kalian, membiayai biaya kos kalian, memberi uang saku kalian, itu sama halnya menafkahkan emas yang sebesar gunung Uhud untuk sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Luar biasa besarnya. Begini kehebatannya, keunggulannya orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang membahagiakan berarti kalian, yang dibahagiakan orang tua kalian, sama-sama mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian akan dibela oleh malaikat besok pada hari kiamat, sedangkan orang tua kalian yang mencarikan biaya, mencarikan nafkah, kerja, harta yang dikeluarkan untuk membiayai kalian, ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal fisabilillah. Amin Allahumma amin. Berikutnya, ini saya tanya, saya yakin semuanya bisa. Kata-kata ilmu itu kalau ditulis huruf hijaiyah ada berapa? Ada 3. Yang pertama huruf ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Ini saya sampaikan karena suatu ketika dulu saya pernah mendapatkan ilmu ini dari guru saya. Kemungkinan kalau mencari di kitab ini tidak ada. Yang pertama huruf ain, harokatnya apa? Kasrah. Yang kedua lam, apa? Sukun. Yang ketiga mim, harokatnya dom. Baik, ini akan saya sampaikan secara singkat satu persatu. Yang pertama huruf ain berharokat kasroh. Kasroh itu letaknya di atas apa di bawah? Di bawah. Besok ketika kalian sudah mendapatkan pelajaran nahwu, kasroh merupakan tanda i'rab jar yang utama. Letaknya di bawah. Kasroh maknanya pecah. Seorang santri ini identik letaknya di bawah dulu. Bawah itu identik dengan sesuatu yang asor. Asor itu rendah. Kita merendah dulu, kita asor dulu, kita hina dulu. Hina dalam rangka untuk menggapai kemuliaan. Enggak apa-apa. Kasroh maknanya pecah atau pisah. Misalnya di depan saya ada gelas, lalu saya banting sampai pecah, pisah apa enggak? Pisah. Seorang pencari ilmu kalau ingin mendapatkan ilmu harus pisah, harus pecah. Pecah dari rumah, pisah dari rumah, pisah dari orang tua, pisah dari saudara, pisah dari senang-senang, pisah dari hiburan. Ya Allah, ini kalau saya melihat suasana di luar prihatin. Karena beberapa waktu yang lalu saya waktu itu ke toko. Lalu pemilik toko itu sangat berkeluh kesah merasakan pola tingkah anak model sekarang. Keluh kesahnya pemilik warung itu begini, saya itu ya meskipun tidak merasa punya anak, tapi saya itu prihatin dengan tingkah laku anak sekarang, perkataan anak sekarang, perbuatan anak sekarang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak. Ini prihatin. Lalu kalian yang berada di sini, tadi sudah saya katakan harus
dan patut bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu harus pisah, harus pecah, kasroh, letaknya di bawah. Ibaratnya kalian itu adalah buah-buah semangka. Ini juga pernah saya peroleh dari guru saya, juga pas jamiah. Kebetulan yang mengisi itu dari Sumatera, Mustahik Pondok Putri Hidayatul Muqtadiat. Itu pernah memberikan sebuah keterangan, tapi neng kitab Yurene Arab campur Jawa. Kunu kal semongko walata kunu kal kelopo. Ya jadilah nenek orang. Tidak ada. Kunu jadilah kamu kal semongko seperti buah semangka. Tarik sis. Mulai dong. Walata kunu dan janganlah kamu menjadi kal kelopo koyo buah kelapa. Tadi kalian diidentikan di bawah. Semangka itu kalau masih kecil tidak kelihatan karena terlindungi, tertutup oleh daun. Kita tertutup di sini. Orang luar tidak tahu kita. Kita pun tidak keluar, tidak tahu bagaimana suasana di luar. Kita masih tertutup, dan di bawah tidak ada ceritanya semangka di atas. Yang ada melon di bawah. Coba bandingkan dengan kelapa. Kelapa itu mulai dari kecil sudah berada di atas. Sombongnya bukan main, menghina semongko. Kamu itu apa di bawah? Saya ini di atas. Sejak kecil saya di atas. Ini kata kelapa. Tunggu dulu. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan semangka ini nanti ketika masa panen, coba bandingkan. Model panen antara kelapa dengan semangka sama apa enggak? Jelas tidak sama. Kalau semangka sudah tiba masa panennya, itu yang memanen sangat berhati-hati. Satu persatu diiris pakai pisau, kemudian dibawa pelan-pelan, dibopong, digendong, ya, lalu dimasukkan ke keranjang, juga dibawa pelan-pelan, dimasukkan ke gerobak, lalu dikirim. Lalu setelah dikirim siap saji. Ini tempat sajiannya juga mulia, juga bersih. Di atas piring yang bersih, yang menikmati para kiai, para ulama, orang-orang terhormat. Tapi coba kelapa, karena awalnya sudah berada di atas, model panennya saja ini sudah sengsara, dipanjat. Yang manjat pakai sabit, bagaimana? Celok, ditarik, lalu jatuh. Jatuhnya kadang kecomberan, di bawah kadang kekotoran-kotoran sapi. Setelah di bawah, tidak ada di dalamnya kambil, kelapa itu digendong, kepenahan. Setelah di bawah, masih dibacok sama sabit, dilempar ke keranjang, Setelah itu dikumpulkan, lalu model melepasnya kulit ini juga sengsara lagi. Itu ada alat yang lancip ya, seperti linggis itu, untuk mengupas kulitnya, sabutnya kelapa. Ancang-ancang mak celok, wicara wong berloro, dikupas, dilempar. Setelah terkelupas, dipalu, digepuk, mak gebok. Setelah itu diparut, diperes, terus dan macam-macam yang lain. Kita ini dibaratkan semongko, ya, di bawah dulu. Setelah ngain berharokat kasroh, kita pisah, pecah dari rumah menuju ke sini. Kita pisah dari sesuatu yang menyenangkan, yang menyenangkan, yang menipu. Kita niati riyadhah, tirakat. Karena tirakat itu gak hanya puan saja. Kalian menahan dari sesuatu yang merupakan keinginan kalian. Ingin tidak sekolah, kalian tahan. Sekolah, paksa. Ingin tidak jamaah, kalian tahan. Paksa jamaah.
ingin tidak ngaji, ingin tidak bangun untuk sholat subuh, tidak kalian turuti, tahan paksa berangkat. Itu tirakat, itu riyadhah, menghajar badan, itu tirakat, riyadhah. Nggak hanya puasa saja. Ya. Betul riyadhah seorang santri. Setelah itu kemudian melangkah ke lam. Apa? Tadi sukun, sakinah, anteng, tenang. Seorang santri ketika sudah mendapatkan ilmu yang lumayan cukup akan merasa anteng. Santri itu ketika ada masalah, ketika ada problem, model penyelesaiannya tidak sama dengan yang tidak pernah nyantri. Coba bandingkan dengan mereka yang hanya sekolah umum mulai dari kecil, nggak pernah mengenyam ilmu agama. Ketika ada masalah sedikit, barang jatuh miso, katanya jorok. Orang tua melayani tidak sesuai keinginan, ngamuk, bahkan membunuh juga ada. Ada masalah sedikit, ada tugas dari sekolah, dari kuliah, tidak lulus, nilainya jelek, bunuh diri, nabrak sepur. Itu penyelesaiannya mereka yang tidak pernah mengenyam ilmu agama. Tapi kalau santri enggak, ketika ada masalah sudah terbiasa latihan. Di sini kalian diajari hidup sederhana, diajari hidup yang tidak enak. Nanti ketika menghadapi tidak enak, tidak kaget. Oh biasa, saya seperti itu biasa di pondok, tidak kaget. Makan seadanya biasa, antri ya biasa, tidak kaget. Coba kalau yang tidak biasa, yang paling keluar duluan dari mulutnya adalah kata-kata yang jorok. Sudah marah, katanya jorok lagi. Ini dosa yang bertumpuk-tumpuk. Tapi santri sudah terbiasa, sabar. Saya terbiasa seperti ini, akan tenang. Ditambah lagi zikir, ingat kepada Allah. Keluar dari rumah doa, pulang dari rumah doa, mau makan doa, habis makan doa, masuk kamar mandi doa, keluar doa. Tenang hidup ini. Setelah tenang, sakinah, lalu melangkah. Huruf yang terakhir adalah mim. Harokatnya apa tadi? Domah. Domah itu kumpul. Kamu mengucapkan harokat domah, huruf yang berharokat domah, bibir kamu tidak kamu kumpulkan, kira-kira bisa apa enggak? Muni bunyi tapi bibir ini tidak kumpul, bisa enggak? Jajal mulai tidak bisa. Mananya kumpul, tempatnya di mana, atas atau bawah? Bawah. Atas. Dan domah ini merupakan tanda utama i'rab rofa. Rofa itu diangkat derajatnya, luhur tinggi. Setelah kita mengalami dari proses dari bawah, kemudian kita mendapatkan ketenangan. Setelah kita dirasa cukup, kalian menjadi alumni, amin Allahumma amin. Tamat dari pondok, tamat dari Nirboyo, diakui santrinya Mbah Yai Sepuh, amin Allahumma amin. Akan mendapatkan kemuliaan, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kumpul, rofa di atas. Tidak usah kalian cari, ini sudah diangkat oleh Allah. Sehingga tidak heran mereka-mereka yang menyebarkan ilmu, para ulama, para kiai, para tokoh. Maaf, ini sebenarnya sesuatu yang bukan menjadi tujuan utama, tapi memang itu merupakan adab. Ulama, kiai itu kalau berada di suatu majelis itu dihormati, dimuliakan. Karena sebelumnya sudah ada tirakat, sudah ada proses. Ini merupakan penggambaran daripada huruf mim yang berharokat domah. Jangan kita langsung meloncat domahnya, kita dulukan
kita tanpa ada proses dari ngain yang berharokat kasrah kemudian lam yang disukun, sebelumnya harus kita lalui dulu, merupakan sebuah proses. Kira-kira itu bisa diterima ya? Alhamdulillah, kami kira itu saja yang dapat saya sampaikan awal hingga akhir. Apabila dalam saya menyampaikan ada kurang, ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi juga dimintai untuk membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bi hurmati hadal nabiyil karim wa li ashabi sabiqin ala manhajil qawmi ij'alna min khiyari ummati wasturna bil laili hurmati wahsurna amza wahsurna hudan bil zumrati wastaqbil al-sinatana bi madhul wa nasrati wa ahyina mutamasikina bi sunati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma ta'akhirna ma'hu jannah fa'innahu awalul man yadukulaha wa anzilna ma'hu fi kusurina fa'inna awalul man yanziluha warhamna yaman yasha'u min qawaihi fatarhamuha. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilin anta wa anhu qadiru sina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha hadan ila wasalta bimani tawbati dhulhuda wastarta dari maghfirati ayyuka. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanadil madiyah ikhwanun ma'nahu al-wada'u anhu suni ila misliha wa la tahrimhum min sawabil hadi sa'adi wa fadliha. Allahumma arhamna idha sunna min asabi kubur wa wikana bi'anadi salihin yang berkosanahu ala nama kubur. Allahumma ja'alna min ala kita Zakirin wa dinamaika syakirin wa niyawmin biqaita minam zahirin wa ahdina bita'adika al-mashurin wa inda tawaffaitana wa tamana aghira maghfurin wa la maghfurin Allah khtimna minka bi khairin ajma'in. Allahumma khtina syarul zalimin wa ja'alna min sunati ahli dunya salimin. Allahumma ja'al rasul karim lana syafi'ah wa rizukna bihi yawmal qiyamati maqaman rafi'ah. Allahumma askina min hawdi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hami'atan la tama'u ba'da abadan wa hasurna kakani wa ini huda. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li huquqi alaina wa liman ajara hadha khair min hadhi sa'ah wa ijabir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka karimun muhibbul mujibud da'wat wa qadil hajat wa qadil qadiyat ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.